Papua Barat siap jadi salah satu tuan rumah pelaksanaan side event KTT G20, yaitu Women 20 dan Youth 20. Mengantisipasi masyarakat yang akan mudik, Polres Manokwari menyiapkan 5 posko di sejumlah titik dalam kota Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Manokwari Provinsi Papua Barat menyatakan siap menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan side event KTT G20 yaitu Women 20 W20 dan Youth 20 Y20 pada bulan Juni mendatang. Jakari Milena, musisi tanah Papua. Provinsi Papua Barat menjadi salah satu tuan rumah side event konferensi tingkat tinggi KTT G20 yaitu Women 20 W20 dan Youth 20 atau Y20. Side event W20 akan dilaksanakan tanggal 7 hingga 9 Juni 2022, membahas perempuan dan disabilitas, bagaimana peran wanita dalam perekonomian lokal hingga internasional. Dan Y20 akan dilaksanakan tanggal 17 hingga 19 Juni 2022, membahas peran pemuda di bidang ekonomi, sosial, politik. Pada Semarak Maju Papua Barat di Jakarta, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan kesiapan Manokwari Papua Barat menjadi tuan rumah side event W20 dan Y20 Juni mendatang di Manokwari, Papua Barat. Side event W20 akan dihadiri istri-istri kepala negara anggota G20, antara lain dari Jepang, Jerman, India, Australia, dan juga Meksiko. Juga pemuda G20 yang juga event internasional yang akan dilaksanakan di Papua Barat, khususnya di Manokwari, di mana akan hadir ya istri 5 kepala negara yang hadir di Manokwari. Istri kepala negara Jepang, ya, Jerman, India, Australia, dan juga Meksiko yang akan hadir bulan Juni di Manokwari. Jadi kemarin kita jadi tuan rumah yang baik dan kita jamin keamanan, ketertiban, kedamaian Papua Barat harus menjadi daerah yang kondusif, aman, dan sehingga event internasional bisa dilaksanakan. Pemerintah Papua Barat menjamin keamanan, kenyamanan, kedamaian Papua Barat harus menjadi daerah yang kondusif dan aman sehingga event internasional bisa dilaksanakan. Guna mengantisipasi masyarakat yang akan mudik, Polres Manokwari menyiapkan sebanyak 5 posko di sejumlah titik dalam kota Manokwari. Demikian disampaikan Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas kepada TVRI pagi tadi. Suban menjelaskan selama operasi ketupat Mansinam yang berlangsung selama 12 hari ke depan, Polres Manokwari menyiapkan total ada 5 posko. Di antaranya 2 pos pelayanan yang berada di Orchid Swalayan dan Manokwari City Mall, kemudian 2 posko terpadu yang berada di Pelabuhan Laut Manokwari dan Bandar Udara Rendani. Sedangkan 1 posko pengamanan lainnya berada di perempatan lampu merah Sinar Suri Wosi. Sementara itu jumlah personil yang diturunkan Polres Manokwari selama operasi ketupat berlangsung yaitu sebanyak 150 personil anggota kepolisian yang akan bertugas selama perayaan Idul Fitri di kota Manokwari. Terkait dengan pelaksanaan operasi ketupat Mansinam 2022 untuk Polres Manokwari sendiri, kami mendirikan ada 5 pos. Ini terdiri dari 2 pos pelayanan yang berada di seputaran Swalayan Orchid, kemudian di Manokwari City Mall. Kemudian 2 pos terpadu yang berada di Pelabuhan Manokwari dan Bandar Udara Rendani, dan 1 pos pengamanan yang berada di Jalan Trikorawosi, tepatnya di perempatan traffic light Sinar Suri. Untuk kekuatan yang diturunkan selama operasi ketupat ini kurang lebih ada 150 personil yang tersebar secara merata di seluruh pos dengan pengaturan secara maksimal dalam hal mengantisipasi mudik lebaran dan libur panjang pelaksanaan Idul Fitri sendiri.
Ini akan berlangsung berapa lama ya kemarin? Kegiatan ini akan berlangsung kurang lebih 12 hari dengan pelaksanaan sudah dimulai dari tanggal 27 kemarin pelaksanaan gelar pasukan dan dimulai tanggal 28 April 2022. Baik, Komandan. Lebih lanjut, Suban mengatakan berdasarkan rapat koordinasi bersama PHBI Manokwari telah mendukung pelaksanaan takbir keliling. Oleh sebab itu, Satlantas Polres Manokwari siap mengamankan jalannya malam takbiran guna menjaga Kamtipmas di Manokwari berjalan aman dan lancar. Untuk pelaksanaan takbir keliling sendiri berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama teman-teman dari PHBI Manokwari dan Polres Manokwari, Bapak Kapolres sudah memberikan sinyalemen positif dalam hal pelaksanaan takbir keliling. Namun sekali lagi pelaksanaan ini dilaksanakan secara terukur dalam hal mengantisipasi satu kejadian-kejadian yang mungkin mengganggu daripada Kamtipmas maupun Kamsel Tiptalantas. Untuk rute sendiri mulai start dari Masjid Ridwanul Bakhri, kemudian nanti akan finish di lapangan Borarsi dengan ketentuan bahwa kita membatasi jumlah kendaraan yang mengikuti kegiatan kurang lebih 30 unit kendaraan, dan jenis kendaraan pun kami sekali lagi tidak menganjurkan untuk mengikut sertakan kendaraan roda 2 karena kita ketahui kendaraan ini sedikit berbahaya apabila terjadi kecelakaan, plus kendaraan-kendaraan angkut barang yang kemudian mengangkut manusia seperti truk, karena kita tidak berharap kejadian-kejadian yang negatif terjadi di Kabupaten Manokwari, khususnya Polres Manokwari menjelang pelaksanaan Idul Fitri nantinya. Dan untuk beberapa Pengamanan malam takbiran akan difokuskan di seputaran traffic light Sanggeng, sepanjang ruas Jalan Yosudarso, Makalo, Jalan Merdeka hingga lapangan Borarsi Manokwari. Natalino Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari sangat mendukung penuh pembangunan gedung kantor BKAG Dataran War Pramasi. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari terus berkomitmen mendukung pembangunan di bidang keagamaan. Pada peletakan batu pertama pembangunan kantor BKAG Dataran War Pramasi Jumat kemarin dihadiri Gubernur Papua Barat dan Bupati Manokwari yang merupakan putra terbaik Arfak. Mereka berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan di bidang keagamaan. Gubernur dalam sambutannya menyampaikan tanah ini telah diberkati dengan Injil. Oleh sebab itu semua yang telah diberkati harus diberikan berkat kepada yang lain. Salah satunya dengan mendukung pembangunan kantor BKAG War Pramasi. Gubernur pun siap bertanggung jawab walaupun akan mengakhiri jabatan. 5 Februari 1855, ya, hamba Tuhan Otto dan Geisler yang menginjakkan kaki di Pulau Mansinam, membawa Injil dengan doa sulung bagi kita semua. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Tanah ini sudah diberkati. Kita semua termasuk yang bicara, kita semua sudah diberkati. Tuhan sudah bagi pekerjaan yang habis untuk kita semua. Ya, selain ibadah Paskah, tapi juga kita akan Tarbatu untuk pembangunan kantor BKAG. Gubernur Tarbatu, gubernur juga tanggung jawab. Ya. Sekalipun 12 Mei 2022 akan berakhir masa jabatan, tapi jabatan saya tidak bawa. Ya. Pada kesempatan yang sama, Bupati Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan dukungan Pemda Manokwari terhadap pembangunan gedung kantor BKAG War Pramasi. Dan perlu diketahui bahwa di Kabupaten Manokwari terdapat 2 BKAG yakni Manokwari dan War Pramasi. Dan hal ini semata-mata hanya untuk meningkatkan pelayanan BKAG di seluruh denominasi gereja. Manokwari tentu menyambut baik dan mendukung sepenuhnya pembangunan kantor BKAG Dataran War Pramasi. Kita punya 2 BKAG di Kabupaten Manokwari. BKAG di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Hugo Warpur dan BKAG di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Lukas Sarong. 2 BKAG ini bukan untuk menciptakan persaingan, tetapi 2 BKAG ini hanya semata-mata dilakukan untuk meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan BKAG kepada seluruh denominasi gereja, baik yang ada di kota Manokwari dan juga yang ada di Dataran War Pramasi.
Peletakan batu pertama pembangunan kantor BKAG Warpromasi diawali dalam ibadah Paskah BKAG Warpromasi yang dihadiri oleh seluruh pengurus BKAG Warpromasi serta tamu undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut juga Gubernur secara pribadi menyumbang 50 juta kepada panitia pembangunan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bupati Manokwari Hermus Indo meminta ASN-nya untuk produktif dalam menggunakan cuti bersama, Lebaran dan perayaan Idul Fitri yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah telah menetapkan jadwal cuti bersama Lebaran tahun 2022 dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Cuti bersama Lebaran terhitung mulai dari hari ini 29 April dan berlanjut hingga tanggal 4, 5, dan 6 Mei 2022. Sedangkan libur Hari Raya Idul Fitri tanggal 2 dan 3 Mei. Jika digabungkan dengan hari libur kerja Sabtu dan Minggu, maka cuti bersama terhitung 10 hari. Lamanya waktu libur bagi aparatur sipil negara yang dituangkan dalam surat keputusan 3 menteri yakni Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menpan RB. Dengan waktu cuti bersama yang terhitung lama, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam apel bersama Rabu pagi mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemda Manokwari agar libur yang panjang ini digunakan secara produktif. Ini saya lihat libur yang paling lama karena nanti tanggal 9 baru masuk ya. Saya berharap kita puas dengan libur yang lama ini. Jadi saya berharap kita menikmati liburan ini dengan ada bersama-sama dengan keluarga. Nah, jangan masing-masing bikin libur yang tidak produktif dan tidak sehat di luar. Ya, bisa kah? Ya. Saya berharap kita yang bukan beragama Islam juga kita manfaatkan waktu ini juga untuk berlibur bersama keluarga kita. ASN yang melakukan mudik lebaran dan juga ASN non-muslim yang menggunakan cuti bersama dengan berpergian keluar daerah. Bupati mengingatkan untuk merencanakan liburan dengan baik dan juga tidak menambah libur, sehingga tidak mengganggu pekerjaan sebagai aparatur sipil negara. Dan pastikan setelah tanggal 9 harus kembali masuk kantor, jangan tambah-tambah libur lagi. Ya, ini banyak yang nanti tambah-tambah libur, nanti lapor ke pimpinan dengan banyak sekali alasan, masih ada inilah, masih ada itulah. Nah, ini yang saya berharap, mari. Biasanya awal-awal masuk kantor setelah libur itu kan kantor masih sepi karena alasan ya banyak pegawai masih di luar daerah. Kemudian alasan penerbangan penuh ya, tidak dapat tiket ya katanya. Nah, saya berharap sudah direncanakan kapan pergi dan kapan pulang itu sudah direncanakan dan urus tiket jauh-jauh hari. Nah, supaya pulang perginya bisa diatur dengan baik dan tidak mengganggu aktivitas atau pekerjaan sebagai aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Manokwari. Untuk itu, ASN dan juga tenaga honorer harus menggunakan waktu libur sebaik-baiknya dengan merencanakan lebih awal. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dari hasil laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, terdapat LKPD dari beberapa OPD yang harus diperbaiki. Untuk itu, Bupati tegaskan OPD terkait segera menyelesaikan laporannya. Pemerintah Kabupaten Manokwari pada 18 Maret 2022 lalu telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat. Dari hasil pemeriksaan tersebut, masih terdapat LKPD yang direkomendasikan agar diperbaiki. Untuk itu, Bupati Hermus mengingatkan kepada para pimpinan OPD yang mendapat catatan untuk melakukan perbaikan untuk segera menindaklanjutinya. Rekomendasi yang diperintahkan oleh BPK RI harus diselesaikan, sehingga dapat dipastikan LKPD Pemda Manokwari di tahun 2022 dapat memperoleh opini positif terhadap laporan keuangan daerah dari BPK RI Perwakilan Papua Barat. Terutama OPD-OPD yang dalam pemeriksaan BPK masih ada
catatan-catatan saya minta untuk segera ditindaklanjuti. Ya, ditindaklanjuti segera berkoordinasi dengan inspektor daerah dan juga badan pengelola keuangan dan aset daerah terkait rekomendasi-rekomendasi yang sudah diberikan oleh BPK RI kepada kita semuanya, dan segera kita tindaklanjuti dan kita laksanakan supaya kita aman di dalam semua tugas dan tanggung jawab kita, dan kita pastikan ya Manokwari untuk tahun ini kita juga bisa menerima opini yang positif dari BPK RI, yaitu WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Bupati berharap catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat terhadap LKPD Kabupaten Manokwari diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan, agar prestasi WTP dapat diraih kembali. Nah, kalau prestasi ini bisa kita raih berturut-turut, saya kira reward dari pemerintah pasti akan kita terima dengan APBD kita, atau kita akan menerima dana insentif daerah. Ya. Dengan demikian APBD kita juga bisa kita tingkatkan penerimaannya. Untuk mencapai semua prestasi tersebut, tentu membutuhkan dukungan dari semua OPD di lingkup Pemda Manokwari. Oleh karena itu, semua OPD harus bekerja keras dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari menegaskan, kesejahteraan masyarakat di Manokwari menjadi hukum tertinggi yang wajib didukung oleh Pemda. Oleh sebab itu, serapan anggaran pendapatan belanja di daerah di tahun ini harus mencapai 90%. Hal ini menjadi sorotan Bupati Manokwari pada apel bersama Rabu lalu. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat di kabupaten menjadi hukum tertinggi yang harus didukung oleh pemerintah daerah. Dukungan yang dapat dilakukan oleh Pemda Manokwari tentu melalui belanja pemerintah daerah pada anggaran pendapatan belanja daerah. Oleh sebab itu, Bupati mengharapkan agar di tahun 2022 ini, serapan anggaran mencapai 90% yang direalisasikan melalui program kerja pada setiap OPD. Hal ini ditegaskan mengingat tahun 2021 karena keterlambatan serapan anggaran yang bersumber dari dana pusat membuat Pemda harus membayarnya sebagai utang daerah. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari menjadi hukum yang tertinggi yang wajib untuk terus kita tingkatkan, dan kesejahteraan itu tidak lahir dengan sendirinya. Ya, butuh upaya dari pemerintah daerah. Karena itu saya berharap untuk belanja pemerintah daerah melalui APBD kita, ya ini supaya kita laksanakan. Ya, OPD-OPD yang sudah punya kegiatan dan dilaksanakan perlu segera ya dengan LPSC, kemudian Badan Layanan Pengadaan atau bagian pengadaan barang dan jasa. Saya berharap untuk ini segera diselenggarakan ya. Jangan menunggu sampai dengan akhir tahun. Ya, kalau kita tunggu sampai akhir tahun seperti tahun-tahun sebelumnya, ada dana yang bersumber dari pusat misalnya seperti DAP dan lain sebagainya, ya tidak bisa diproses pencairannya atau gagal salur. Ya, tahun kemarin kita hampir sekitar 23 miliar lebih kita gagal salur, dan semua menjadi utang bagi pemerintah daerah. Dengan pengalaman yang sudah ada, Bupati meminta setiap OPD untuk lebih konsentrasi dalam belanja APBD, sehingga diharapkan di tahun 2022 ini dapat terlaksana 90%. Ya, saya minta untuk kita konsen kembali terhadap semua belanja APBD kita, untuk kita pastikan semua APBD kita tahun ini terlaksana 90% ya, kalau bisa. Ya, kalau 100% itu angka yang paling sempurna dari Tuhan. Tapi kita harap 90% ya, bisa terlaksana dengan baik. Dengan demikian, perputaran uang di Kabupaten Manokwari ini juga tinggi, uang keluar dari kasta, dari pemerintah daerah, dan bisa beredar di masyarakat karena belanja sudah kita lakukan, sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan pendapatan-pendapatan yang bisa membantu mereka di dalam meningkatkan kehidupan perekonomiannya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. PAUD Maria Mediatrix menggelar sejumlah lomba dalam rangka memeriahkan HUT ke-21 tahun yang diikuti oleh puluhan anak-anak PAUD maupun SD selama kurang lebih 1 minggu di lingkungan sekolah. Giat tersebut telah berlangsung selama seminggu yang diikuti putra-putri dalam rangka memeriahkan HUT PAUD Maria Mediatrix ke-21 tahun. Adapun lomba yang diikuti mulai dari Taman Kanak-Kanak dan SD kelas 1 yang ada di PAUD Maria Mediatrix. Kepala Taman Kanak-Kanak Maria Mediatrix Suster Anselma mengatakan, lomba yang dilaksanakan oleh anak-anak Taman Kanak-Kanak yaitu lomba makan kerupuk, estafet air, bertutur, lomba baca kitab suci, debat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan lomba bermain basket. Ancelma menyebutkan dengan adanya lomba tersebut membuat anak-anak ini bisa tampil dan berani di depan teman-teman yang lain, sekaligus mengasah kemampuan mereka sejak dini. Kami dari PAUD Maria Mediatrix melaksanakan lomba selama 1 minggu dalam rangka ulang tahun PAUD Maria Mediatrix yang ke-21 tahun. Lomba yang dilaksanakan adalah dari anak-anak mulai dari TPA, Taman Kanak-Kanak, lain TK dan SD. Lomba yang mereka laksanakan itu makan kerupuk, lomba estafet, terus bertutur, kitab suci, debat bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan matematika, terus dengan main basket. Itu membuat untuk anak-anak bisa berani untuk tampil dan di depan teman-teman yang lain untuk demi mensukseskan ulang tahun PAUD Maria Mediatrix yang ke-21 pada tanggal 1 Mei 2022. Semoga dengan lomba-lomba ini anak-anak semakin aktif dan semakin berani demi meningkatkan pendidikan di PAUD Maria Mediatrix. Terima kasih. Salah satu anak PAUD Maria Mediatrix, Felicia, mengaku senang dengan lomba-lomba yang diadakan oleh PAUD-nya selama 1 minggu. Hal ini dapat membuatnya bisa bermain bersama dengan teman-teman yang lain dan juga menambah pengetahuan baru tentang lomba-lomba tersebut. Halo, nama saya Felicia Anastasia Lekor. Saya dari sekolah PAUD Maria Mediatrix. Saya merayakan ulang tahun sekolah, lomba-lomba makan kerupuk, baru menyanyi dan TikTok. Saya merayakan ulang tahun sekolah yang berumur 21 tahun. Felicia senang gak tidak? Senang. Dengan adanya lomba begini, apa yang Felicia dapat? Bisa belajar, senang tuh. Terus bisa bermain juga dengan teman-teman. Terus ibu guru juga kasih belajar Felicia dan teman-teman ya. Oke, bilang apa? Ya. Oke. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi atau PKBF Setanah Papua menggelar musyawarah besar pertama sejak organisasi tersebut dibentuk pada tahun 2021. Musyawarah besar pertama Fategomi dihadiri staf ahli Gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Wali Kota Sorong dan Wakil Bupati Maibrat, serta keluarga besar Fategomi di seluruh Papua dan Papua Barat yang digelar di Sorong pada tanggal 29 April 2022. Mubes pertama keluarga Fategomi setanah Papua mengambil tema Bersatu Kita Membangun Kembali dengan subtema mewujudkan kepemimpinan serta membangun kader yang solidaritas dan bersinergi menuju PKBF solid dan mandiri. Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi atau PKBF setanah Papua yang baru pertama kali digelar sejak dibentuk pada tahun 2021 dihadiri seluruh anak negeri Fategomi yang sudah berhasil di luar Kabupaten Maibrat hadir dalam musyawarah akbar tersebut. Kegiatan dari Mubes tersebut untuk mempersatukan orang Fategomi di sebuah tingkatan untuk membina mengatur generasi emas Fategomi yang solid. Selain itu untuk membangun sebuah kebersamaan di wadah ini yang sinergik, kompak menuju pada kehidupan yang maju dan mandiri.
Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Muhammad Ali Tawakal, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia berterima kasih karena selama ini masyarakat Maibrat, khususnya di Kampung Fategomi, telah banyak memberikan sumbangsi pemikiran mengembangkan pembangunan di Papua Barat. Begitu dengan hadirnya kerukunan keluarga besar Fategomi ini, tentunya ke depan akan senantiasa bersinergi dengan pemerintah, berkolaborasi dengan seluruh ormas-ormas yang ada dengan pemerintah, sehingga menghasilkan suatu program-program yang ke depan akan sangat baik dan bagus untuk masyarakat. Organisasi ini kita bentuk ini bagaimana mengakomodir semua persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi oleh keluarga besar Fategomi di tanah Papua. Jadi kita sama-sama. Jadi ya bersatu kita membangun. Sementara itu, Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau membuka dengan resmi musyawarah besar PKBF tersebut. Dalam sambutannya, Lambert Jitmau mengharapkan masyarakat Fategomi yang ada di seluruh penjuru tanah Papua untuk kembali bersatu dan bergotong royong membangun daerahnya. Apalagi dengan adanya organisasi kampung seperti Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi atau PKBF yang sudah punya perwakilan di wilayah Papua dan Papua Barat. Organisasi ini hadir menghimpun orang Fategomi. Intelek-intelek Fategomi hari ini harus bersatu, harus bersatu, bergandingan tangan, memikirkan Fategomi hari ini, besok dan terus ke depan. Jangan mengadu ke saya capek harus kamu. Mubes pertama Perkumpulan Keluarga Besar Fategomi Maibrat akan berlangsung selama 2 hari. Mubes pertama ini dihadiri 500 peserta perwakilan yang datang dari Papua dan Papua Barat. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, seni dan budaya adalah jati diri yang harus dijaga walaupun zaman terus berkembang. Untuk itu, seni dan budaya yang menjadi identitas diri masyarakat harus terus dilestarikan. Atas dasar inilah salah satu seniman asal Papua, Hengki Hein Womsiwor, bertekad untuk terus menjaga budaya tersebut dengan membuat miniatur perahu suku Biak. Hengki Hein Womsiwor lahir di Miosidi, Supiori, tepatnya di Sowek, 11 Juli 1972. Sering dipanggil Bapak Hengki Womsiwor. Pria berusia 50 tahun ini lahir dari keluarga misionaris. Masa kecilnya ia tumbuh di pedalaman Merauke, Papua, atau tepatnya di Kabupaten Bovendigul. Bakat seni Hengki Womsiwor terwarisi dari ayahnya yang bekerja sebagai misionaris. Namun di waktu luang ayahnya sering melukis dan juga mengukir, sehingga Hengki tumbuh dan belajar dari ayahnya. Selain belajar mengukir, ia juga belajar motif serta makna yang diukir. Bapak juga pelukis. Bapak penginjil tapi seorang pelukis dan pengukir juga. Terus bapak adik kandung yang di belakang bapak David Womsiwor di Sorong juga pengukir. Jadi waktu kecil bapak suka lukis-lukis, jadi saya ini hampir tiap hari duduk lihat bapak lukis-lukis. Sudah, bapak lukis, saya juga coret-coret bikin kotor itu. Sampai pindah sekolah SMP tinggal dengan bapak adik David, sudah bapak dan juga ukir-ukir. Bapak juga ukir-ukir, jadi saya juga kerja ukiran tiap hari. Hengki Womsiwor pernah kuliah di Fakultas Teknik, khususnya di Teknik Sipil Manado. Kuliahnya berjalan hanya 5 semester. Sayangnya, Hengki harus kembali ke Jayapura untuk menyelesaikan pendidikannya di Akademi Perawatan Jayapura karena ayahnya meninggal. Dan pada tahun 1998, Hengki Womsiwor ditugaskan menjadi staf di Sekolah Perawat Kesehatan Manokwari hingga saat ini. Saat ini Hengki Womsiwor telah membuat sanggar sasebi atau menjaga budaya Biak melalui seni yang ia pelajari.
Di sanggar sederhana miliknya yang beralamat di Kampung Ambon Atas, Hengki Womsiwor membuat beragam seni kesenian, seperti membuat tifa, alat musik ukulele, gitar bass tradisional, ukiran, lukisan, mahkota, dan logo. Namun yang saat ini sering ia tekuni adalah membuat miniatur perahu adat suku Biak, yaitu perahu Wairon dan Waiman Susu. Hengki Womsiwor mengatakan untuk menjaga budaya leluhur orang Biak, ia lebih fokus untuk membuat miniatur perahu suku Biak, yaitu perahu Wairon dan Waiman Susu. Perahu Wairon biasanya dipakai untuk mencari makan atau antar mas kawin, sedangkan perahu Waiman Susu adalah perahu yang dipakai untuk berperang. Dan untuk motif di perahu semuanya hampir terlihat sama, yaitu berupa hewan yang hidup di dalam air. Nah, nanti saya pulang di sini, ini Tante punya lokasi dan rumah ini. Saya dari 2018 baru pindah karena rumah di Akper dibongkar untuk bangun laboratorium. Ya, jadi saya pindah ke sebelah sini, kebetulan pondok tua ini kosong, jadi sudah saya kerja ukiran langsung tampung seperti sekarang. Ya, jadi sanggarnya sekarang di sini. Iya, baru saya buka sanggar ini. Ini sanggar juga baru buka ini tahun 2018 kah. Iya, Bapak di Sorong yang suruh untuk buka sanggar saja. Jadi Bapak yang kasih nama juga. Jadi sanggar ini saya kasih nama Sasebiar. Sasebi itu bahasa Biak bilang pelangi. Sasebi itu Bapak di Sorong yang kasih nama itu. Bapak David. Karena saya lukis-lukis warna-warna, jadi ya pelukis. Jadi saya lebih berat di pelukis. Jadi sudah kasih nama Sasebi. Sanggar Sasebi. Iya. Terus ukiran ini sudah, ukir ini memang dari kecil sudah jadi Waiman Susu ini biasa orang Biak dong pakai, orang tua moyang pakai perang. Iya, Waiman Susu ini. Jadi kalau perang sampai musuh sudah serang, saya rasa tidak kuat bisa undur saya, tidak bisa putar perahu lagi. Jadi ukiran-ukiran yang saya bisa taruh di depan perahu ini ukiran perempuan ini macam ini bisa taruh di Waiman Susu. Ini ukiran perempuan ini yang duduk. Saya taruh ukiran perempuan di depan perahu karena perahu Waiman Susu ini kalau pergi berperang orang tua bisa bawa perempuan juga di perahu ini. Alasan perempuan supaya laki-laki semua yang ada dalam perahu itu jangan duduk diam. Sebentar saya duduk diam lagi, perempuan yang ada di perahu bilang, laki-laki baru macam banci saja duduk, kok lagi berdiri perang, pegang itu tombak. Akhirnya karena malu hati ada perempuan di perahu, jadi saya juga berdiri pegang tombak toh. Terus berperang sampai kalau kalah sudah perempuan yang ada di atas perahu itu kasih ke sana musuh bawa sudah. Tapi dan catatan kamu juga jaga tompu keamanan toh. Kalau tong dapat serangan dari musuh lain, kamu lagi bantu orang. Itu kasih perempuan ke sana bawa, kamu kawin sudah bawa jadi jaminan toh. Untuk proses pengerjaan dalam sehari 2-3 kayu ia bisa buat untuk bentuk perahu. Sedangkan sampai finishing bisa dikerjakan miniatur perahunya memakan waktu 2 hingga 3 minggu. Dan bahan baku pun sangat mudah didapatkan. Untuk harga dimulai dari kisaran 300.000 hingga puluhan juta rupiah. Karena ukiran yang dibuat memiliki nilai seni dan tingkat kerumitan. Dari hasil seni yang ia buat, sangat membantu Hengki Womsiwor mendukung ekonomi keluarganya, yaitu bisa membayar sekolah anaknya. Benar. Perahu ini juga sudah, ukiran-ukiran juga sudah sangat membantu ya? Sudah bantu saya bayarnya PSBB, tiket pesawat. Iya. Ada yang susah-susah, ini yang jawab. Begitu. Sampingan Kak. Perahu ini saya pakai bantu orang banyak, bantu keluarga juga dalam susah. Dalam keadaan darurat, saya bawa perahu ini ke pejabat dorang, baru minta bantu tiket Kak, bantu bayar SPP Kak. Jadi kadang saya buat baru tinggal begini, semua pembayaran SPP sudah meleduk, pikir baru jalan kasih tahu tuh. Tawar-tawar orang diam-diam. Ini bantu saya bayar anak SPP dulu, saya bawa perahu satu di rumah kasih. Baru bantu bayar SPP itu tidak pakai harga itu. Hanya kasih baru bantu bayar SPP, bayar tiket, itu saja. Iya, jadi kalau yang begitu-begitu tidak ada harga, cuma bantu saja. Saya bisa bawa ke beberapa orang pejabat, Bapak bantu saya tiket, ini siapa anak mau berangkat ini. Sudah Bapak perahu ini yang kasih.
tiket satu keluar. Untuk menjaga karya ciptanya, Hengki Womsiwor sedang mengurus hak cipta pada kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat. Ia hanya berharap kepada pemerintah provinsi dan juga kabupaten agar bisa mendukung apa yang sedang ia lakukan untuk membuka sanggar dan mengajar anak-anaknya dan juga generasi muda di Papua Barat tentang seni dan budaya di tanah Papua, terlebih khusus di suku Biak. Iya, yang saya ingin sekali itu pemerintah bantu saya untuk sanggar ini. Saya buka sanggar ini supaya tampung karya-karya cipta atau apa yang dari orang tua dulu itu jangan hilang. Bisa tampung dalam sanggar ini sambil ajar generasi ke depan dengan karya-karya orang tua ini untuk tidak hilang tapi diteruskan lagi. Itu saya harap pemerintah bantu kah, bagaimana kah? Iya, sampai hari ini belum pernah ada yang datang kemarin. Nanti ada kegiatan di mana, lu jalan panggil orang-orang saja, lu kenal baru berangkat baru. Saya rasa ukiran Biak ini, mungkin di Manokwari saya ukiran ini asli. Saya rasa ini sudah yang orang tua punya, saya simpan ini. Yang lain-lain itu perkosa ukiran boleh juara 1, nomor 1, Manokwari ini. Saya masih pertahankan orang tua punya ukiran moyang-moyang, saya masih pertahankan sampai hari ini. Beberapa karya Hengki Hein Womsiwor yang masih ada saat ini, yaitu ukiran pada tiang bangunan loka budaya Uncen, yang diukir oleh tangannya sendiri pada 16 Maret 1986. Hengki juga berpesan dan mengingatkan masyarakat bahwa budaya adalah jati diri kita. Untuk menjaga budaya, kita harus mengembangkan seni leluhur moyang kita. Maka jati diri sebagai orang Papua akan diteruskan kepada anak cucu di masa depan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.